be free. It's cold. Oh, it's so cold. We got this! Ah, whoa! Halo friend, ketemu lagi sama aku yang akan menemani waktu gabut kalian. Pada video ini aku mau ngalur cerita film animasi terbaru berjudul Zootopia Plus. Film ini memang tidak berkesinambungan, tapi setiap alur ceritanya memiliki benang merah pada film Zootopia. Oke, sekarang kita mulai alur cerita filmnya. I think I'll walk. Ada seekor kelinci bernama Judy yang sedang berpamitan dengan kedua orang tua dan saudaranya yang lain. Ia akan pergi ke kota Zootopia menaiki sebuah kereta. Si ayah sedih melihat keberangkatan putrinya itu. Tanpa disadari, bayi mereka bernama Molly tidak ada bersama mereka. Di saat kereta sudah berangkat, ayah dan ibu Judy melihat Molly sedang duduk di atas kereta tersebut. Dengan cepat ayah dan ibunya mengejar Molly dengan menaiki mobil. I've been doing my head counts. Hallie, Abby, Annie, Don't forget Annie. I had my eyes on her. Di saat mengejar Molly, ayahnya mencoba menghubungi Judy untuk memberitahukan kalau adiknya itu ikut terbawa di kereta tersebut. Tetapi HP-nya malah terlempar keluar karena melewati jalan yang tidak bagus. Sementara itu, Molly berhasil masuk ke dalam kereta untuk mengikuti kakaknya itu. Ayah dan ibunya berhasil mengejar kereta itu. Here. Careful, Stu! Si ayah melompat ke atas kereta tersebut dan berteriak memanggil Judy. Judy! Take off the airbag! Tetapi Judy tidak bisa mendengar panggilan ayahnya karena ia sedang asik mendengarkan musik. Lalu si ayah terlempar dari atas kereta dan mendarat di atas mobil. Mengetahui kereta tersebut sudah berhenti, mereka dengan cepat menyusul Molly yang sudah turun. Hampir saja Molly tertabrak oleh kereta yang lain. Untung saja ayah dan ibunya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi dengan Molly. Tak berselang lama, mereka kehilangan Molly lagi karena si Molly naik ke atas kereta yang akan berangkat. Stop, Bunny Burrow. We're real proud of you. Di sebuah mansion, ada seekor tikus bernama Frou-Frou yang mengumumkan dirinya akan menikah di hadapan teman-temannya. Dia akan memilih salah satu dari temannya untuk mendampingi dirinya di pernikahan. Tiba-tiba datanglah sepupunya bernama Trou-Trou. Dia datang untuk menjadi pendamping Frou-Frou dan membantu segala hal dalam pernikahannya, seperti janji mereka saat kecil dulu. Tapi Frou-Frou tidak suka dengan kehadiran Trou-Trou yang mencoba mengatur semua hal tentang pernikahannya. Lalu Frou-Frou pergi bersama teman-temannya secara diam-diam untuk mencari gaun pengantin. Ketika Frou-Frou pergi bersama teman-temannya untuk mencari gaun pengantin, tiba-tiba Trou-Trou datang dan telah membelikan gaun yang menurutnya cocok untuk Frou-Frou. Hal itu membuat Frou-Frou semakin kesal dengan Trou-Trou karena terlalu ikut campur dengan kegiatannya. Lalu terjadilah pertengkaran antara mereka di situ. Kemudian untuk meredakan emosinya, Frou-Frou pergi berbelanja dengan teman-temannya. Spending money always makes me feel better. Saat perjalanan pulang, Frou-Frou hampir terkena donat besar yang menggelinding di jalan. Untung saja diselamatkan oleh Judy yang dengan sigap menangkap donat besar itu. Atas perbuatannya tersebut, Frou-Frou jadi sadar dan pergi menemui Trou-Trou. Ia meminta maaf karena telah bersikap kasar kepada Trou-Trou. I'm sorry I said those horrible things. Akhirnya mereka pun berdamai. Trou-Trou memberikan gaun yang sama dengan yang dipakai ibunya saat menikah dulu. Frou-Frou sangat senang menerima gaun itu
karena itulah yang dia inginkan. Keesokan harinya, True sangat senang bisa menjadi pendamping pengantin dan mendapatkan bunga yang indah. Previously on The Real Rodents of Little Rodentia. Tak jauh dari tempat itu, ada seekor musang penjahat bernama Doug Weselton. Ia baru saja bebas dari penjara. Kemudian dia melihat berita tentang dirinya yang ditangkap oleh polisi lalu lintas yang bernama Judy. Berita itu heboh, hingga membuat Weselton dipermalukan atas video penangkapannya menggunakan donat besar. Ia pun merasa malu dan menyadari kejahatannya. Tapi di perjalanan dia malah mencuri dompet seorang nenek. Kemudian Weselton mulai berkhayal. Ia memulai usaha jual beli mobil bekas. Lalu usahanya itu berkembang pesat dan menjadikannya miliarder dalam waktu singkat. Dengan uang yang banyak itu, dia bisa melakukan berbagai profesi yang dia inginkan. Berkat uang yang banyak itu, dia bisa bangga atas kehidupannya. Tak lama kemudian, dia teringat atas kejahatannya. Dia pun tersadar dan ingin melakukan hal yang benar dengan mengembalikan dompet nenek itu. Namun, belum sempat mengembalikan dompet itu, sang nenek tertabrak oleh mobil yang membawa banyak uang. Melihat tumpukan uang yang banyak itu, Weselton pun berubah pikiran dan mencuri kantong uang itu. Kembali lagi ke pernikahan Frou-Frou. Pernikahan itu dihadiri oleh banyak tamu undangan yang dijaga ketat oleh para beruang. Kemudian ayah Frou-Frou memberikan sambutan kepada tamu undangan dan juga menceritakan kisah perjuangannya dahulu. Dia dan neneknya merupakan tikus pertama yang merantau ke dunia baru, yaitu sebuah kota besar bernama Zootopia. Dia berjanji akan membangun komunitas para tikus yang kuat. Lalu neneknya memulai bisnis toko roti untuk bertahan hidup di sana. Saat mengantarkan pesanan, dia sangat kesulitan karena harus melewati jalan yang dipenuhi hewan besar. Saat kembali pulang, dia sangat sedih karena gagal mengantarkan pesanannya. Kemudian neneknya memberikan sepeda baru untuk dipakai mengantarkan pesanan. Sekarang dia lebih mudah melewati jalanan dan berhasil mengantarkan pesanan. Semakin hari, usaha toko roti neneknya semakin ramai pesanan. Saat dia mengantarkan pesanan, dia melihat beruang kehausan. Kemudian dia memberi beruang itu es krim. Semenjak itu, dia dan beruang berteman baik. Suatu hari, preman Bada menghancurkan toko roti neneknya dan mencuri semua uangnya. Beruang pun tidak tinggal diam. Dia mencoba membantunya, namun tidak berhasil. Sehingga dia memutuskan untuk memberontak melawan preman tersebut. Put the bear down. Dengan berani dia menjebak preman itu, sampai preman itu terjatuh ke tempat pembuatan es batu. Semenjak hari itu, dia jadi terkenal. Hingga toko roti neneknya bisa menjadi bisnis yang besar. Atas keberhasilannya itu, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk hewan lainnya. Hingga dia bisa membangun dan menjadikan tempat itu dengan nama Little Rodentia. Oke, pesan yang diambil dari ceritanya adalah bahwa keluarga bisa menjadikanmu kaya, dan teman yang kau pilih akan menjadi seperti keluarga. Kita berpindah di sebuah kompetisi bakat terbesar di Zootopia yang akan dijuri oleh para juri-juri terkenal. Salah satunya penyanyi terkenal yaitu Gazelle. Dia mencari 2 penari latar untuknya. Lalu ada polisi bernama Clawhauser yang merupakan fans berat Gazelle. Dia sangat semangat ingin mengikuti audisi tersebut. Dengan cepat dia pergi ke tempat audisi untuk mendaftar.
Tak berselang lama datanglah ketua polisi bernama Bogo yang dihubungi untuk meminta bantuan menjaga Gaziel selama audisi. Saat sudah di dalam, Clawhauser mengganti kostum seperti peserta audisi lainnya. Dia berbohong kalau itu untuk penyamaran, sehingga Bogo juga ikut mengganti kostumnya. Terlihat banyak peserta audisi yang gagal. Setelah itu giliran Clawhauser naik ke atas panggung. Sebelum itu dia jujur kepada Bogo bahwa dia berbohong. Di sini Bogo kaget mendengar hal itu dan marah kepadanya. Kemudian Clawhauser naik duluan ke atas panggung. Namun di situ Bogo tidak mau tampil dan membuat Clawhauser kalah. Tiba-tiba dari bawah panggung muncullah Bogo yang menggunakan kostum ala-ala Gaziel. Clawhauser pun sangat senang dan mereka pun mulai melakukan tariannya. Para juri pun terpukau melihat penampilannya dan menekan tombol emas yang menandakan kalau mereka terpilih menjadi pemenangnya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi Clawhauser. Ia pun terbangun dan diminta ke ruangan ketua Bogo. Saat masuk ke ruangan, tak sengaja dia melihat Bogo menonton konser Gaziel. Dan ternyata Bogo juga merupakan fans dari Gaziel. Di sebuah restoran, ada pelayan bernama Sam. Dia meminta izin untuk pulang jam 6 karena mau menonton konser Gaziel. Sam sudah lama menabung untuk membeli tiket itu dan tidak mau melewatkan konsernya. Sebelum pergi, Sam harus menyelesaikan semua pesanannya. That's awfully nice. Shrub salads. Why, thank you. Ketika hampir selesai, tiba-tiba datanglah pelanggan lagi, yaitu sepasang hewan kungkang yang bernama Flash dan Priscilla. Di sini Sam sangat sabar melayani mereka, meskipun pergerakan dan bicara mereka sangat lama. Padahal sebentar lagi konser Gaziel akan segera dimulai. Mereka memesan makanan sangat lama, hingga pesanan pelanggan lain menumpuk. I'll be right. Here we are. Probably for the happy couple. Karena tidak sabar, Sam tak sengaja membuka tutup botol tersebut dan membuat tutup itu terbang mengenai pelanggan lainnya. Hal itu membuat para pelanggan marah kepadanya. Tiba-tiba Flash melamar Priscilla. Mereka semua menyaksikan itu. Saat lamarannya diterima, semua pelanggan ikut bahagia. Kemudian Sam menyuruh mereka untuk bersantai. Tetapi Flash dan Priscilla akan pergi ke konser Gaziel. Mengetahui hal itu, Sam sangat senang dan ikut bersama mereka. Karena takut terlambat, Flash mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, mengakibatkan mereka diberhentikan oleh polisi. Ternyata Flash mengenali polisi itu dan mereka pun pergi. Itulah tadi alur cerita film Zootopia Plus. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi pada video berikutnya.